Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Saya bersyukur bisa berjumpa dan menyapa kembali Bapak Ibu Saudara sekalian melalui renungan malam hari ini. Dan renungan malam hari ini saya ambil dari nats firman Tuhan di dalam 1 Petrus 5 ayat 6-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sebagai manusia yang sudah jatuh dalam dosa, tindakan merendahkan diri kadang menjadi sesuatu yang sulit, karena kita harus mengakui kelemahan dan keterbatasan kita. Kedagingan manusia seringkali menghalangi seseorang bertindak sesuai kehendak Tuhan. Apalagi tadi dikaitkan dengan harga diri, merendahkan diri, itu menjadi sesuatu tantangan yang berat. Dan dalam nats ini, tindakan merendahkan diri dinyatakan dalam bentuk imperatif atau perintah, juga dikaitkan dengan doa. Artinya, saat kita berdoa, maka harus disertai dengan tindakan merendahkan diri, yakni pengakuan akan kelemahan serta keterbatasan kita. Saat kita berdoa, kita berserah kepada Allah dan hanya berharap sungguh akan pertolongannya. Seperti seorang anak kecil yang tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya berharap pada orang dewasa. Dari 1 Petrus ini kita bisa belajar bahwa dengan berdoa, hal itu akan menolong kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Doa membuat kita mengerti bahwa Allah adalah yang berdaulat dan yang mengatur semuanya. Kita adalah ciptaan yang tidak bisa berbuat apa-apa dari diri kita sendiri. Dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, berarti kita mengerti posisi kita di mana. Berdoa berarti bersedia menunggu waktunya Tuhan. Saat kita berdoa, maka kita juga dilatih untuk menanti dengan sabar. Sebab kita menyadari kita tidak bisa mengubah saat dan waktu, maka kita harus menunggu. Dan hati yang mau merendah di hadapan Tuhan adalah hati yang siap untuk sabar menanti-nantikan waktunya Tuhan. Dia adalah Allah yang mengetahui segala sesuatu dan waktunya selalu tepat. Berikutnya, berdoa. Maksud saya dalam berdoa, ya artinya kita juga menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Nah, dengan berdoa di dalam kerendahan, maka kita sedang menempatkan diri sebagai penerima anugerah. Kita tahu bahwa kita ini adalah penerima anugerah. Sebagai penerima, maka kita tahu harusnya kita adalah orang-orang yang mengerti bahwa saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya memerlukan pertolongan. Saya memerlukan pertolongan. Itu saja yang menjadi bagian kita. Sebab di dalam ayat sebelumnya dikatakan bahwa Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Dengan berdoa dengan kerendahan hati, maksud saya dengan merendahkan hati, dengan merendahkan diri, maka kita menempatkan diri kita sebagai orang-orang yang menerima anugerah. Berdoa juga membuat kita mengerti bahwa Allah peduli terhadap kita. Saat kita berdoa, maka kita harus ingat, Dia adalah Allah pencipta semesta. Dia adalah Allah yang besar, dan di dalam kebesarannya itu, Ia mengasihi kita juga. Yang mungkin kita merasa bukan apa-apa atau bukan siapa-siapa. Namun ingatlah bahwa rambut di kepala kita pun Ia tahu. Berdoa adalah tindakan merendahkan diri. Dan jika kita tidak berdoa, berarti kita berada sedang mengandalkan diri alias congkak. Jangan menjalani semuanya sendiri. Datanglah pada Tuhan lewat doa. Dan dengan sikap hati yang benar, maka Ia pun pasti akan bertindak. Jadi, berdoalah dan tetaplah berdoa. Selamat malam. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu malam hari ini, yang kembali mengingatkan kami untuk menempatkan diri kami tepat seperti yang seharusnya, sebagai ciptaan
penderitaan di bawah tangan Tuhan yang kuat, karena kami tahu tangan-Mu adalah tangan yang penuh kemurahan bagi kami yang mengerti bagaimana harus hidup di dalam kerendahan hati. Terima kasih Tuhan, berkati umat-umat-Mu, berkati kami sekalian, biarlah kami senantiasa akan terus berdoa di dalam kerendahan hati. Terpujilah Engkau Tuhan yang maha baik, di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa, amin.